Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk memperbincangkan tentang banyak hal, baik mengenai isu-isu keagamaan, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Karena pengetahuan tersebut tidak bisa dilepaskan satu sama lain untuk berhubungan satu sama lain, untuk melengkapi satu sama lain, untuk menjadikan nuansa dunia keilmuan ini terus hidup dan terus dikembangkan sampai dunia ini hancur tanpa nuktas. Di tahun 2024 ini adalah momentum yang sangat luar biasa sekali, di mana Indonesia pada saat ini seperti yang telah saya sebutkan di beberapa video YouTube saya yang di sebelum-sebelumnya, bahwa Indonesia adalah merupakan suatu negara yang layak untuk diperbincangkan, suatu negara yang layak untuk dijadikan sebuah kiblat bagi negara-negara yang lain pada saat ini maupun di masa depan. Ketika negara-negara yang lain krisis dalam banyak hal, krisis baik dalam persoalan-persoalan moral, konflik, dan butuh siraman-siraman rohani, maka Indonesia ini selesai akan hal itu. Semuanya diatasi oleh ormas-ormas keagamaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu dan masalah-masalah itu. Sehingga Indonesia tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sangat mendetail sekali, akan tapi Indonesia akan menyelesaikan persoalan-persoalan global seperti konflik yang tiada henti, seperti yang terjadi di Ukraina dan Rusia, seperti Palestina dan Hamas. Walaupun Donald Trump mengatakan bahwa cukup 1 hari untuk mampu menyelesaikan persoalan Rusia dan Ukraina, walaupun Donald Trump pernah berjanji pada umat muslim bahwa akan menyelesaikan persoalan Israel dan Palestina, tapi pada saat ini masyarakat dunia dan negara-negara di dunia, baik negara superpower maupun negara-negara terjajah, sangatlah membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Indonesia yang memang dari dulu selalu tidak terlibat dalam konflik-konflik internasional. Indonesia telah menyelami dalam menyelesaikan banyak hal tersebut, sehingga layak dan sangat pantas dijadikan rembukan nantinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Timur Tengah maupun sebagian dari negara Eropa. Karena kalau kita baca di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana proklamator kita ini memang sengaja untuk menghapuskan penjajahan dan perbudakan dunia ini, sehingga tidak ada lagi perbudakan, tidak ada penjajahan lagi di dunia ini. Karena pada hakikatnya, pada zatnya, bahwa semua manusia itu sama, yaitu sama-sama keluar dari rahim dari seorang perempuan. Sehingga derajat manusia itu equality, baik before of the law or before of the God, baik di depan hukum maupun di depan Tuhan. Hanya perilakunya lah yang membedakan di mata hukum, dan hanya ketakwaannya lah yang berbeda di depan Tuhan. Sesuai dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Lalu bagaimana? Apakah Malaysia juga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang genting ini di dunia internasional saat ini? Apakah negara-negara Asia seperti Brunei, Singapura mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang terjadi saat ini? Kalau kita lihat Singapura katakanlah memiliki nilai jual misalkan. Salah satu contoh ketika bagaimana terjadinya pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura. Tapi pertemuan tersebut tidak menyelesaikan banyak hal.
Singapura tidak mampu menyelesaikan banyak hal di konflik-konflik dunia internasional, tidak menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia internasional, hanya mampu menjadi sebuah tuan rumah, tempat tuan rumah, tapi tidak mampu menyelesaikan konflik-konflik di dunia internasional, baik dalam bidang pangan, baik di dalam bidang konflik, baik dalam bidang udara, polusi, dan lingkungan hidup. Karena memang tidak memiliki nilai jual untuk menjelaskan atau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelik tersebut. Di Asia Tenggara ini hanya Indonesia lah yang nantinya akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang terjadi di konflik internasional, karena sudah memiliki nilai jual dalam banyak hal, di dalam bidang diplomasi, di dalam bidang ekonomi, di dalam bantuan kemanusiaan, di dalam bidang perdamaian. Indonesia telah mengirimkan banyak pasukan perdamaian PBB, perdamaian di bawah naungan PBB untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di belahan dunia ini. Para sahabat Bisikan dari Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia adalah suatu negara yang tidak hanya akan menjadi kiblat umat muslim, akan tapi juga menjadi kiblat umat seluruh dunia, negara-negara di dunia. Saat ini katakanlah Indonesia ini sekitar 11% penduduk muslimnya, di antara berapa miliar penduduk dunia, dan 90%-nya itu menyebar di mana-mana. Sehingga kita memiliki nilai jual tawar yang sangat luar biasa di dunia-dunia muslim, baik untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional, konflik-konflik besar. Karena penduduk Indonesia ini adalah mayoritas muslim dan memiliki nilai jual untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak selesai-selesai, seperti yang telah dilakukan Pak Yusuf Kalla, Pak Hashim Musadi, dan diplomat Indonesia seperti Hasan Wirajuda misalkan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia, harus bangga menjadi kekuatan superpower di Indonesia, harus bangga dengan tanah kita yang mana pernah ditumpahi darah kita ketika lahir. Harus bangga karena Indonesia adalah segala-galanya, baik dalam bidang vertikal maupun dalam bidang horizontal. Dalam bidang vertikal kita mengetahui bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan Indonesia tidaklah terlalu ribet untuk mempraktekannya. Di dalam horizontal kita telah melakukan banyak interaksi dengan sesama umat manusia, baik dari kalangan Hindu, Konghucu, Buddha, dan Protestan maupun Katolik. Inilah sebuah bukti bahwa hubungan antar Tuhan, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, mampu kita praktekkan di dalam dunia nyata, tidak hanya mampu dipraktekkan dalam dunia teori maupun dalam dunia angan-angan saja. Karena Indonesia ini adalah sebuah negara yang mampu menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh negara-negara manapun.